dikasih apa istilahnya media supaya tokoh-tokoh ini ketemu sama saya sebelum menangani masalah teroris, karena saya ini serius. Baik Ji, nanti omong kosong. Baik Haji, ya, omong kosong. Kalau mau menangani teroris nggak pernah jumpa dengan teroris, itu omong kosong. Baik Ji, nanti saya ketemukan Haji sama beliau-beliau. Wassalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Jadi Pak Said udah dengar sendiri. Tadi Pak Said sebetulnya udah memulainya dengan misalkan piagam Medina. Ya mungkin Pak Said bisa melanjutkan sesuai dengan imbauan dia tadi. Bagaimana sesungguhnya jihad yang dimaksud? Atau dari pihak non-muslim pun mengatakan bahwa ada ayat-ayat Islam yang memang memerintahkan untuk berperang, untuk jihad. Mungkin Pak Said bisa menjelaskan. Ayat-ayat Quran yang mendorong kita berperang, itu turunnya ayat itu ketika dalam perang. Supaya umat Islam jangan kalah, maka turun ayat beranilah kamu, majulah kamu, jangan kalah. Masa turun ayat sabarlah, masa gitu, dalam keadaan perang kok. Nah kalau di luar keadaan perang, tidak ada ayat yang mentolerir atau memerintahkan kita berbuat keras. La ikraha fiddin, tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Itu artinya bisa dibalik. La dina fi ikrah, tidak ada agama dalam kekerasan. Jadi ketika seorang melakukan kekerasan, tidak sedang melakukan ajaran agama. Jauh dari ajaran agama ketika seorang melakukan kekerasan. Satu lagi ayat lebih jelas lagi, ayat walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Allah menghendaki semua orang di dunia ini masuk Islam semua, tapi saya tidak menghendaki, kata Allah, maka Muhammad, apa kamu akan main keras maksa orang supaya jadi orang Islam semua? Tidak boleh. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apa kamu akan main keras maksa orang supaya jadi orang Islam semua? Tidak boleh. Oleh karena itu kami ulama Nahdlatul Ulama mengerti persis tentang Al-Quran dan tentang konteks turunnya Al-Quran. Maka dulu, sekarang dan seterusnya, bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, negara kesatuan, negara kebangsaan bagi NU sudah final. Tidak ada sedikit pun ada pemikiran ingin merubah itu semua. Kalau begitu, di mana salahnya kawan-kawan yang mengebom, meneror, atau bahkan menimbulkan banyak korban? Ya, kita bagi ada 4 barangkali. Ada yang faktor kemiskinan, ada faktor kebodohan, ada faktor balas dendam, ada faktor ideologi. Saya pikir yang faktor ideologi yang paling berat, yang paling sulit untuk didekati dan diberi pencerahan. Karena memang dia sudah yakin bahwa inilah yang harus kita lakukan. Yang lain, yang beda dengan kami, kafir semua. Ini negara tauhid. Kafir semua ini, termasuk NU barangkali kafir semua ini barangkali. Karena tidak menerima syarat Islam atau tidak bercita-cita negara Islam. Ini yang paling berat kalau yang Pak. Di mana salahnya menurut Pak Said? Ya, bahwa potensi kelompok saudara-saudara kita yang menginginkan negara Islam masih ada. Sejak dulu, sekarang, dan sampai sekarang. Sejak dulu masa perjuangan melawan Belanda. Walaupun menurut Pak Said itu tidak pernah ada perintah untuk itu. Tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam. Tidak ada dari Nabi Muhammad atau dari Al-Quran. Yang ada menegakkan kebenaran, keadilan, hak asasi manusia dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya, jadi definisi jihad itu kalau boleh izinkan teks bahasa Arabnya begini. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwahu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syariatillah wa daf'u darri ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskan wa thamani dawa'i wa ujrat tamrin. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah, fardu kolektif, minimal sekali harus dilakukan dalam setahun. Pertama adalah bagaimana mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang argumentatif. Yang kedua, menjalankan ibadah. Konsekuensi dari iman adalah menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan seterusnya. Dan melindungi masyarakat yang baik-baik.
seluruh warga masyarakat, bukan pelaku kriminal, harus kita lindungi, musliman kana au ghairu muslim, baik itu beragama Islam atau non-muslim. Baik, Pak Said, kita istirahat sejenak dulu, Ustaz. Pemirsa, kita masih bersama Jakarta Lions Club. Saya dari toko NU pindah ke Muhammadiyah. Toko nggak pernah mantan. Ketua umum boleh mantan, Mbak. Yang ingin saya tahu dari Bapak, ada nggak konsep di Muhammadiyah? Dan kalau ada, apa yang sudah dilakukan selama ini? Kalau tadi Pak Said mengatakan bahwa ini di luar ajaran Nabi Muhammad atau bukan perintah Tuhan. Nah, bagaimana Pak? Kalau di kampung saya Buya jadi gak kiai. Buya tambah aja di buaya dia. Dari Buya. Buya sampai Imam Arif tentang ini. Oke. Begini ya, saya rasa dalam soal bagaimana menegakkan ajaran Islam, sesungguhnya payung besarnya itu kan dalam surat Al-Anbiya 107 itu ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Ini nih, alam semesta itu semua manusia, termasuk yang ateis, harus merasakan rahmat itu. Oleh sebab itu ayat yang dikutip oleh Pak Agil tadi itu kan surat Yunus 99, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Hei Muhammad, apa engkau mau maksa manusia agar mereka beriman? Mungkin ada pikiran Nabi ya, mungkin ya, bahwa engkau satu Allah, agamanya harus satu. Kenapa? Allah mengatakan itu bukan urusanmu. Oleh sebab itu saya mengatakan kaum ateis berhak hidup di muka bumi dengan catatan kita saling menghargai, kita saling hidup berkoexisten secara damai dan tunduk pada hukum yang ada. Jadi menurut saya, ini begini sebenarnya, mengapa ini semua terjadi? Karena peradaban Islam sekarang sedang berada di titik nadir. Oke, lihat itu apa yang terjadi di Gaddafi, apa yang terjadi di Yaman segala macam itu. Dan jangan diidolakan semua khilafah-khilafah. Zaman Khulafaur Rasyidin saja yang dianggap yang mendapat petunjuk, pertumpahan darah sudah terjadi. Tapi Islam tetap bersama kita. So, payung besar. Ini siapapun menurut saya harus mengacu pada payung besar ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hei, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam, bagi seluruh manusia. Jadi kalau sudah membunuh apa segala macam itu bukan menegakkan peradaban, itu menegakkan kebiadaban. Dan jelas itu melawan Islam yang benar. Kenapa menurut menurut Buya ada penafsiran yang berbeda-beda begini, sampai ada penafsiran bahwa di luar aliran kami itu kafir. Ya. Itu dia sebenarnya. Dan yang kafir itu boleh dibunuh. Ini begini ya, kiai saya, ada kiai dari Kalasan yang meninggal sekarang, itu ada dua syaratnya untuk memahami agama. Yang pertama itu otak itu harus waras, ya, itu namanya aklun sahih, waras otak. Yang kedua qalbun salim, hati itu suci. Kalau tanpa dua syarat ini agama tidak bisa difahami. Agama pasti disalahgunakan. Banyak fatwa dari alim ulama segala yang kadang belum tentu benar. Banyak juga para kiai jadi broker politik. Itu sudah tidak benar cara semacam itu. Mana orang bisa percaya? Terus apa yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah? Bukan hanya oleh Muhammadiyah saja, negara aja tidak bisa ini. Negara ini lemah ini. Pemerintah tidak ada pemerintah sekarang. Ya, ini kita harus jujur melihat ini. Ada buang-buang apa di sini? Ah, itu dia, sahabat saya, sahabat jauh lah ya gitu ya. Nah. Jadi, Anda lihat, terjadi apa? Kemarin kan ada deklarasi apa, Dewan apa, Revolusi Islam. Sudah ada susunan kebijakan. Negara ini diam aja. Ini negara ini ada apa tidak nih?
Ada nak pemimpin sekarang ini? Yang diperlukan pemimpin bertindak supaya rakyat ini kan hidup di Indonesia sekarang tidak nyaman dan tidak aman. Di masjid ya sekarang sudah semacam itu. Ada pun dalil-dalil agama yang dipakai semacam itu tadi karena otak tidak beres, hati tidak beres. Itu persoalannya. Jadi teroris ini orang-orang yang otaknya tidak beres menurut Pak Buya. Simpulkan sendiri. Oke. Apa yang kita bisa lakukan untuk mengubah jadi baik? Tadi Ali Imran dia bilang tadi kalau mau bicara teror temui dia. Saya sudah duet dengan dia, saya sudah datang. Dia datang juga ke apartemen saya. Jadi saya sudah temu dia itu ya. Jadi saya agak paham lah ya perkara-perkara semacam ini. Apa yang bisa kita kerjakan? Pencerahan terus menerus. Dan polisi ini ya jangan membuat macam-macam rekayasa. Antasari di rekayasa. Bibit di rekayasa. Oke. Itu perlu dibongkar semua saudara ya. Kita tidak tahu bagaimana negeri ini. Jadi mari kita jujuran. Jangan tadi dikatakan tadi Pak, jangan ada dusta di antara kita. Mari benar-benar negeri kita selamatkan ya. Dan kalau hukum itu tegak, itu juga bukan tegak untuk rakyat, tapi juga alat negara ini juga menegakkan hukum. Polisi semuanya itu. Coba kesaksian Mun'im itu. Antara itu tembak dari jauh. Tapi kenapa polisi mengatakan, bahkan saya baca hari ini, bisa tidak diubah tuh ukuran pelurunya kan? Ini gimana semacam ini? Ini titik lemah yang semacam ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang macam-macam ini. Mereka tahu ini negara tidak berfungsi atau setengah berfungsi. Banyak sekali persoalan bangsa ini. Tapi menurut saya masih ada harapan. Asal pemimpin ini siuman yang penting. Siuman. Jadi lagi pingsan. Apa? Sekarang lagi pingsan menurut Buya. Ini kan tidak apa ini. Saudara, Anda lihat ya. Tidak ada perubahan yang fundamental terjadi selama beberapa tahun terakhir. Tidak ada perubahan fundamental. Saya ingin menegaskan dengan sikap Said Agil. Bagaimana sikap Rasul terhadap umat beragama lain yang benar? Itu tadi ayat ini pakai dan banyak ayat lain lagi, termasuk la ikraha fid din dan macam itu. Nabi itu tadi dalam apa piagam Madinah kita sebut ya, yang disebut itu kan Yahudi tidak anggap satu umat, hanya kemudian mereka berkonspirasi dengan orang Quraisy yang menyebabkan. Tapi saya dengar juga bahwa Nabi juga pernah menerima pastor-pastor atau pendeta Nasrani. Memang pokoknya beginilah. Kana nasu ummatan wahidah. Manusia itu satu kok. Itu benar Bung Karno pernah mengucapkan humanity is one ya. Kemanusiaan itu satu. Dan itulah Islam yang sebenarnya. Jangan ditafsirkan macam-macam lah. Yang benar hanya saya saja. Oleh sebab itu dalam buku-buku klasik itu ya, kalau mereka menulis macam itu Allahu a'lam. Allah yang paling tahu. Dia walaupun dia hebat, walaupun dia doktor, pakai tasbih panjang, tapi mengatakan saya ini relatif. Ya, yang paling tahu Allah. Ini kelompok-kelompok teman-teman ini kadang-kadang tidak begitu itu, merasa kamilah wakil Allah. Di sini bahaya bencana terjadi. Baik Pak Buya, saya mau pindah ke Pak Nathan ini. Pak Nathan, bagaimana Pak Nathan menanggapinya? Saya mendengar Pak Nathan malah meragukan polisi waktu diwawancara TV One seolah-olah rekayasa ini yang dilakukan polisi. Makanya saya undang lagi Pak Nathan ini. Saya sudah jelaskan ke Pak Akil sama Pak Mbae ya, Bahwa ada kesalahan pada waktu itu sebenarnya. Karena apa? Saya berpikir waktu itu kami masih persiapan. Jadi yang ingin saya utarakan sebenarnya sekarang saya boleh ngomong ini ya. boleh. Menanggapi semua itu tadi ya. Jadi yang pertama yang ingin saya utarakan adalah ada dua. Yang pertama adalah saya di Jak TV sebelumnya juga mengapresiasi prestasi polisi di Serpong. Ya. Bahkan hari ini saya bisa mengutarakan kalau tidak mengatasnamai seluruh umat Kristen, 3.000 umat Basilea Christ Cathedral itu ketakutan sekali, tapi sangat bersyukur dengan prestasi ini. Jadi
saya menyampaikan apresiasi itu. Yang saya mintakan pada waktu itu adalah penjelasan yang lebih detail, kok dari Cirebon sarang polisi bisa dimasuki oleh teroris, ya, tiba-tiba top seperti ini, itu bagaimana logikanya dijelaskan. Jadi bukannya mengkritik polisi atau nggak percaya, ya. Nah, yang kedua yang ingin saya kemukakan sekarang adalah begini. Apa sih sebenarnya masalah akar dan masalah dasarnya? Adalah sangat indah kita berdialog. Saya menganggap semua yang ada di ruangan ini adalah bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan-perbedaan. Bahkan ada perbedaan yang jadi persoalan. Ya, kalau saya mendengar apa Pak Akil Siraj dan Pak Syafi'i Ma'arif, ya, mengenai dokumen Madinah itu tadi, ya itulah Pancasila kita kan. Tidak ada soal. Tapi kalau saya mendengar saudara kita dari CAT misalnya, ya, kita harus terus terang bahwa niat mendirikan NII itu sudah melanggar Pancasila, kesepakatan kita. Tapi tetap kita berikan toleransi, betul nggak? Nah, dalam keadaan seperti ini saya ingin menekankan, Pak, dari dulu yang pertama kali saya ketemu Bapak di sini itu, ya, saya sudah mau menekankan, waktunya nggak ada karena Pak Sunarko datang belakangan kan, ya. Yaitu bahwa prinsip bernegara khususnya di sini, ya, prinsip bernegara itu didasarkan salah satunya kalau dalam kaitan dengan polisi berdasarkan secara ada pembedaan garis yang tajam antara kekerasan sah dan kekerasan tidak sah. Ini kita harus penting, ya. Kita belum sempurna ini, ya. Kekerasan sah dan kekerasan tidak sah. Dan kekerasan sah itu monopolinya negara. Dalam bentuk hukum yang mengikat itu di belakang meja proses peradilan. Dalam bentuk kekerasan sah di lapangan monopolinya polisi. Jadi kalau di lapangan ada kekerasan lain yang polisi tidak bisa atasi, berarti polisi gagal, sistemnya nggak jalan. Yang disebut negara gagal itu bukan berarti mesti runtuh atau apa. Itu saja sudah nggak jalan. Nah, kalau kita tidak sadar bahwa sistem negara tidak jalan, kalau polisi menghadapi kekerasan di lapangan, ya, kalau tidak bisa mengatasi kekerasan yang tidak sah, maka polisi harus mengaku gagal. Bagaimanapun alasannya, tidak apa-apa, nanti kita tolong bersama-sama, ya. Jadi, nah, sekarang ini itu yang pertama. Lapis yang keduanya adalah kekerasan itu akarnya apa? Itu soal psikologi antara lain. Ali Imran tadi mengatakan kan, kalau kita pakai kekerasan, kami malah tersinggung, begitu kan, ya. Jadi ada psikologi. Nah, menurut psikologi ini sebenarnya kekerasan itu akarnya adalah warisan apa ini? Kalau dalam keterangan evolusi, ya, adalah warisan reptilian brain kita, yaitu fear, takut. Amerika pun sebenarnya menggelar semua armada itu karena takut. Semuanya karena ketakutan. Dan negara didirikan berdasarkan itu. Jadi sekarang harus ditarik garis yang sah dan tidak sah, ya. Tapi negara hanya bisa mengorganisasi, memanage ketakutan, fear and violence, kekerasan, supaya bisa dikelola secara beradab. Tetapi yang bisa menghancurkan, mentransformasi kekerasan dan ketakutan adalah agama. Jadi kalau masih ada kekerasan dan ketakutan, ya, itu tugasnya agama. Negara itu mendisiplin saja. Negara menghukum, menjerakan, sehingga orang takut berbuat salah. Tapi agama meyakinkan, mengubah, sehingga orang bukan takut dihukum, tapi takut terhadap kesalahan sendiri. Itu benar, betul, ya. Jadi inilah masalah etis sama legal, berbeda, Pak. Takut berbuat salah. Iya, jadi kalau kita orang masih takut berbuat, takut ketahuan, takut dihukum, itu haknya negara, itu polisi. Polisi itu harus begitu. Dan polisi, kita punya profesionalisme polisi dan integritasnya perlu kita dukung dan kita tegaskan, ya. Jadi kita jangan ragu itu. Kalau saya misalnya mengkritik polisi karena saya mencintai polisi. Ya, yang saya Bukan kaget karena- ketika Bapak mengatakan seolah-olah terpau rekayasa polisi. Makanya saya Bukan tanya itu, tadi. ya, sama sekali bukan rekayasa. Kalau memang ada rekayasa, itu tanggungan nuraninya, itu integritasnya sendiri dong. Betul nggak? Tapi saya tidak menuduh ada rekayasa itu. Baik, Pak Datan, saya kira kita istirahat sejenak berikut.
Pemirsa, kita masih bersama Jakarta Lawyers Club. Sebetulnya saya mau minta pendapatnya Pak Endro Priyono yang jauh-jauh datang dari Singapura untuk acara ini. Benar. Dan tapi Pak Nathan tadi masih butuh satu kalimat katanya kesimpulannya. Langsung aja. Ya. Jadi kesimpulannya begini Pak. Semua perbedaan yang ada urusan agama, tafsiran dan sebagainya tadi itu tidak bisa diurus oleh negara. Ya. Tetapi kalau perbedaan-perbedaan itu menimbulkan perbuatan kekerasan, polisi harus langsung turun. Itu negara punya. Tapi kalau mau mengubah kekerasan, ketakutan dan sebagainya, ya, itu urusannya NU, Muhammadiyah, gereja dan sebagainya. Jadi kita ada pembagian tugas dan bekerja sama. Karena kalau hanya agama, ya belum selesai-selesai, nggak ada waktunya, nggak ada ketertiban kan. Terjadi kekerasan, negara harus mendisiplin. Itu saya rasa hal basic yang kita jangan lupakan. Saya kira kita udah menangkap anunya. Pak Endro, ini siap. Betulnya kalau nggak ada Pak Ketua NU sama Pak Safi, saya mau minta fatwa. Tapi karena beliau tadi udah panjang lebar, saya nggak mau diulangi lagi. Apa itu Wahabi, apa itu Khawarij. Dan dulu kita udah pernah kuliah itu. Yang ingin saya dapat dari Pak Endro, ini ada kelemahan dari undang-undang kita. Kenapa ini keluar dari pihak polisi, aparat selama ini. Dan dari RUU yang baru, anti teroris yang baru, atau RUU intelijen yang baru, Pak Endro melihatnya bagaimana? Mencukupi atau belum juga? Ini tidak sebagai dokter filsafat toh, tapi sebagai sarjana hukum, sebagai bekas kepala BAIS, BIN, dulu BAIS dulu. BAIS, direktur berkali-kali beliau. Baru BIN. Nah. Silakan Pak Endro. Terima kasih Pak Karni, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya terlambat, jadi mengikutinya ini udah di ujung. Ya. Cuman saya sangat bahagia saya mendengar apa yang disampaikan sama Pak Said Agil Siraj dan Pak Safi Marif, disambung Pak Nathan lagi tadi. Itu saya kira sangkutannya pada nilai dasar yang harus kita sepakati bersama. Saya lihat ini para teroris, persepsinya, ya, persepsi dalam melihat nilai dasar ini itu keliru menurut kita. Tapi menurut mereka tidak. Jadi, kesulitannya adalah untuk meluruskan orang yang kita nilai keliru menjadi tidak keliru, sama dengan memperingatkan lalat yang masuk ke dalam botol. Dia kira dia sudah ada di luar, padahal dia masih di dalam botol. Ini tidak mudah ya. Karena itu nilai dasar ini perlu instrumen. Instrumennya berupa undang-undang yang ditanyakan tadi oleh Pak Karni dan aturan yang harus ditegakkan. Ini urusan penguasa, urusannya pemerintah. Dalam hal ini juga legislatornya juga. Ya, jadi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi bagaimanapun seperti saya bilang tadi bahwa menyadarkan lalat bahwa dia itu belum berada di udara luar bukan mudah. Itu kerja keras. Apalagi kita lihat sekarang sudah semakin canggih ya, bahaya yang mengancam bangsa kita ini, rakyat kita, manusia Indonesia kita ini semakin besar. Ya, dengan kejadian di Serpong itu tadi, masih untung kita. Orang Indonesia kan bahaya juga, untung Pak ya. Masih untung. Pipanya itu bukan pipa transmisi ya, pipa distribusi. Jadi artinya memang dari pengetahuan dia juga masih kurang. Baik, ya. Pak. Tapi yang kita tanya, dari undang-undang yang ada sekarang, apa aja kekurangan menurut Pak Endro? Kekurangan mulai dari naskah akademik, saya lihat bahwa sulit sekali kita membedakan antara hukum dengan intelijen.
Aparat intelijen itu bukan aparat penegak hukum. Jadi kalau dia nangkep orang, bukan untuk dihukum. Gitu. Dan kenapa mesti dihukum orangnya belum berbuat apa-apa? Kan kita, intelijen itu bukan nangkep orang yang sudah berbuat, itu kerjaan polisi. Gitu. Dalam hal ini reserse. Intelijen itu yang saya minta dan pikirkan adalah legislator itu mengerti gitu, bahwa RUU intelijen itu adalah untuk melindungi intelijen di dalam tataran praktek operasi. Dalam operasi intelijen itu kita mendekati dengan cara cerdas dan lunak, tidak perlu dengan kasar apalagi nembak. Dia ini kan semua cuma daun-daun dari satu pohon terorisme kalau kita bikin satu model analitis. Yang salah itu kan akarnya, yaitu ideologi politiknya itu. Karena itu yang harus memperbaiki dan mematikan akar itu adalah tanahnya, yaitu masyarakat fundamentalis itu yang ditiadakan dengan cara deradikalisasi, bukan orang per orang deradikalisasi, masyarakat itulah susah ngomongnya. Apa intelijen bisa melakukan radikalisasi itu? Itu nggak bisa, yang bisa beliau ini yang mengerjakan ini dengan tangan-tangannya aja organisasi masa. Makanya tadi saya salamin Pak Ketua Umum, tadi saya bilang hebat Nusron. Jadi